Bayangin kalau ondel-ondel zaman sekarang bukan cuma bisa narik keliling kampung, tapi juga jadi bagian dari operasi rahasia. Gak percaya? Nih, di tangan ondel-ondel ada drone kecil bentuknya kayak nyamuk. Tapi kemampuannya bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Jangan lupa, sebelum kita lanjut ke cerita serunya, klik tombol like, tulis komentar positif, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah unik lainnya dari dunia ondel-ondel yang makin gokil. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai cerita hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu memberi kita nikmat, ilmu, dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari, termasuk teknologi luar biasa yang bikin kita terpesona. Yuk tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala aali Muhammad. Sahabat semua, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Sekecil apapun, jika diniatkan karena Allah, bisa bernilai pahala besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ini jadi isyarat luar biasa bahwa meski kecil, nyamuk bisa menjadi pelajaran besar, bahkan jadi inspirasi teknologi. Tulis juga ya dari mana asal kalian di kolom komentar. Biar kita saling kenal dan jadi saudara dari Sabang sampai Merauke. Tonton sampai selesai karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan penting. Siapa yang jawab dengan benar di komentar, insya Allah akan kami doakan hadiah spesial yang akan diumumkan di bagian penutup. Setelah sukses mengaktifkan drone nyamuk dan memantau lokasi yang mencurigakan dari kejauhan, ondel-ondel tampak semakin mahir mengoperasikan perangkat canggih di tangannya. Ia tidak lagi sekadar tokoh budaya yang dikenal dari suara tanjidor dan iringan musik khas Betawi. Kini, ia tampil seperti teknisi ahli, memegang telepon pintar di tangan kirinya, sementara tangan kanannya sesekali mengontrol gerakan mikrodrone mungil yang terbang bebas di udara malam. Ponselnya pun bukan ponsel biasa. Dilengkapi aplikasi rahasia buatan komunitas teknologi, layar ponsel ondel-ondel itu menampilkan data real-time dari mikrodrone, mulai dari suhu udara, arah angin, bahkan detak gerak objek di sekitar drone. Dengan sekali geser layar, ondel-ondel bisa mengganti sudut pandang kamera drone, dari mode pandangan depan ke mode thermal alias panas tubuh. Disinilah kehebatannya semakin terlihat. Drone bisa mendeteksi suhu tubuh manusia dari kejauhan, bahkan jika tersembunyi di balik tembok atau tirai. Bayangkan, hanya dengan gerakan jari di layar ponsel, ondel-ondel bisa melihat sosok mencurigakan yang sedang diam di pojok ruangan gelap, tanpa perlu menyelinap atau mempertaruhkan nyawanya. Teknologi ini benar-benar seperti film mata-mata yang selama ini kita lihat di layar lebar. Tapi ini nyata, dan dilakukan oleh ondel-ondel di kampung kita sendiri. Keahlian ondel-ondel dalam mengendalikan drone nyamuk itu juga tidak muncul begitu saja. Ternyata, ia sudah lama belajar mengoperasikan berbagai teknologi secara diam-diam. Mulai dari pelatihan dasar seperti mengatur kestabilan drone, hingga memahami frekuensi gelombang yang digunakan drone agar tidak mudah terlacak. Ia juga mempelajari enkripsi data supaya gambar dan suara yang dikirim dari drone tidak bisa disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua pelatihan itu dilakukan secara diam-diam di sebuah sanggar teknologi yang dibangun khusus untuk para pegiat budaya yang ingin melek digital. Luar biasa, bukan? Sanggar budaya yang dulu hanya untuk melatih tari dan musik, sekarang punya ruang rahasia untuk belajar coding dan robotik. Drone nyamuk itu memiliki sistem kecerdasan buatan yang sangat sensitif terhadap perintah. Misalnya, jika ondel-ondel mengetikkan kata kunci seperti "ikuti target", maka drone akan otomatis mengunci objek tertentu dan mengikutinya dari jarak tertentu, tanpa perlu dikendalikan manual terus-menerus. Bahkan, jika baterai drone mulai menipis, sistemnya akan otomatis mencari jalur kembali dan mendarat dengan aman di tangan ondel-ondel atau di pangkalan terdekat. Semua itu terjadi berkat integrasi sensor, GPS, dan software pintar yang tertanam dalam tubuh mungil drone tersebut. Kecil-kecil begini, fungsinya bisa menyamai drone besar berharga ratusan juta. Yang membuat teknologi ini semakin unik adalah bahwa desainnya memang terinspirasi dari nyamuk. Kenapa nyamuk? Karena nyamuk adalah makhluk kecil yang bisa masuk kemana saja tanpa izin, tanpa terdeteksi,
dan bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Makanya, para peneliti mikrodrone menjadikan nyamuk sebagai dasar desain, bukan hanya bentuk fisik, tapi juga pola gerak dan sistem navigasinya. Maka, jangan heran jika drone ondel-ondel ini bisa melayang dengan gaya zigzag khas nyamuk dan mampu berhenti tiba-tiba di udara, lalu bergerak kembali dalam arah berlawanan hanya dalam sepersekian detik. Teknologi itu disebut Bio-Inspired Flight System, yakni sistem penerbangan yang meniru cara terbang makhluk hidup, dan itu diterapkan di mikrodrone ini. Saat mikrodrone itu terbang ke atas, lalu menuki ke bawah dan menempel di dinding bangunan tua, kamera zoomnya mulai merekam sesuatu yang menarik. Sebuah tas besar tergeletak, dengan beberapa kabel mencuat dari dalamnya. Drone mendekat perlahan-lahan. Ondel-ondel pun memperbesar tampilan di layar ponselnya. Detik itu juga, dia sadar, itu bukan sekadar tas, tapi perangkat elektronik misterius yang diduga kuat sebagai alat komunikasi musuh. Tanpa perlu terjun langsung ke lokasi, ondel-ondel bisa mengetahui apa isi tas itu, mencatat posisi koordinatnya, dan langsung mengirimkan laporan digital ke markas rahasia. Yang lebih hebat lagi, ponsel ondel-ondel tidak hanya berfungsi sebagai pengendali drone, tetapi juga sebagai pusat analisis data. Di dalamnya sudah terinstall software canggih yang bisa membaca simbol, menerjemahkan tulisan asing, hingga mendeteksi bahan kimia jika drone mengendus sesuatu dari udara. Jadi misalnya, kalau drone nyamuk mencium bau gas beracun dari balik ruangan, ia akan langsung mengirimkan sinyal peringatan ke layar ponsel, dan memberi rekomendasi apakah lokasi itu aman untuk dimasuki atau tidak. Teknologi ini bukan hanya berguna untuk misi militer, tapi juga untuk penanggulangan bencana, pengawasan lingkungan, dan bahkan bisa membantu warga sipil dalam keadaan darurat. Dan karena ukurannya sangat kecil, drone ini bisa dengan mudah dibawa kemana-mana. Dalam satu saku kecil di baju ondel-ondel, bisa tersimpan 2 atau 3 drone sekaligus. Jadi kalau satu drone rusak atau hilang, masih ada cadangan. Drone nyamuk ini juga bisa bekerja dalam formasi. Misalnya 3 drone dikendalikan bersamaan untuk menjelajahi area yang lebih luas secara simultan. Hebatnya, ketiga drone itu bisa saling berbagi data, seperti kawanan lebah yang bekerja sama. Mereka akan membagi zona pengawasan secara otomatis, memastikan setiap sudut terpantau sempurna. Semua itu dikendalikan oleh satu ondel-ondel dengan satu ponsel pintar. Efisiensi luar biasa, bukan? Bisa dibayangkan betapa besar manfaatnya jika mikrodrone seperti ini digunakan oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk pendidikan, lingkungan, bahkan pertanian. Misalnya, di daerah rawan banjir, drone ini bisa digunakan untuk mendeteksi ketinggian air di selokan sebelum air meluap. Di kawasan pertanian, bisa digunakan untuk mengecek hama secara mikro tanpa harus merusak tanaman. Bahkan bisa membantu guru sains di sekolah untuk mengajarkan anak-anak bagaimana teknologi bekerja di kehidupan nyata. Dan semuanya bisa dimulai dari simbol tradisi seperti ondel-ondel yang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Malam terus berlanjut, dan kota Jakarta yang semula ramai kini benar-benar hening. Namun bagi ondel-ondel, malam bukan saat untuk beristirahat. Ia masih berdiri di atas gedung tua, dengan mata melotot khasnya yang kini seolah memancarkan kewaspadaan tinggi. Ia terus mengawasi pergerakan drone nyamuk di layar ponselnya. Ini bukan malam biasa, dan drone nyamuk yang sedang terbang itu bukan sedang main-main. Ini adalah bagian dari operasi militer rahasia yang sangat penting. Sebuah misi pengintaian yang tidak boleh gagal. Sekecil apapun kesalahan bisa berakibat fatal. Dan ondel-ondel telah bersumpah dalam hati bahwa misi ini harus berjalan sempurna. Drone nyamuk itu menjadi harapan utama dalam misi malam ini. Ia adalah alat mata-mata paling andal yang dimiliki oleh pasukan rahasia ondel-ondel. Dengan ukuran yang kecil dan suara nyaris tak terdengar, drone nyamuk mampu menembus garis pertahanan musuh tanpa terdeteksi. Ia bisa melayang di atas kepala musuh, mendarat di atap tenda, menyelinap ke balik jendela yang retak, bahkan masuk ke ventilasi bangunan. Tak ada sensor gerak atau kamera pengawas yang bisa menangkap pergerakan drone ini. Bahkan hewan pun sering terkecoh, menyangka benda ini adalah nyamuk biasa. Inilah alasan mengapa drone ini dijuluki mata-mata tanpa bayangan. Dalam operasi kali ini, ondel-ondel dan timnya menerima informasi bahwa ada sekelompok pihak yang sedang merancang sabotase di wilayah perbatasan kampung.
Informasi tersebut datang dari warga yang melihat gerakan mencurigakan di bangunan tua dekat pasar malam. Tapi tempat itu sangat sempit dan berbahaya, penuh reruntuhan, lorong sempit, dan akses yang terbatas. Maka dikirimlah drone nyamuk untuk menyusup dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Tanpa perlu mengirim pasukan atau menciptakan keributan, informasi penting bisa dikumpulkan secara halus dan senyap. Ketika drone memasuki area sasaran, kamera mulai merekam setiap sudut ruangan yang hancur. Kayu-kayu berserakan, atap sebagian runtuh, dan debu tebal menutupi segala penjuru. Namun tak lama, drone menangkap gambar yang sangat penting. Beberapa pria dengan penutup wajah sedang berdiskusi sambil menunjuk ke peta digital di layar tablet. Drone nyamuk mendekat tanpa menimbulkan suara. Dari kamera jarak dekat, dapat dibaca tulisan di peta tersebut. Mereka ternyata sedang menyusun strategi untuk menyusup ke acara perayaan Hari Budaya Betawi minggu depan. Mereka berniat menyamar sebagai pemain ondel-ondel untuk menyusup ke tengah keramaian. Jika tidak segera dicegah, rencana itu bisa membahayakan warga. Dengan data rekaman tersebut, ondel-ondel segera mengirim hasil video dan koordinat lokasi ke markas pusat melalui jaringan terenkripsi. Tak butuh waktu lama, pasukan bayangan yang juga terdiri dari para pejuang budaya berseragam hitam-hitam langsung bergerak menuju lokasi. Mereka sudah tahu jumlah musuh, lokasi alat komunikasi mereka, dan bahkan arah pelarian yang sudah diprediksi sebelumnya. Semua berkat si kecil drone nyamuk. Tanpa perlu baku hantam, operasi penangkapan berjalan mulus. Musuh dibekuk tanpa perlawanan, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa rencana mereka telah terbongkar dari awal. Kesuksesan misi ini bukanlah yang pertama bagi drone nyamuk. Sebelumnya, drone sejenis sudah digunakan dalam berbagai operasi penting lainnya. Salah satunya adalah misi penyelamatan tokoh masyarakat Betawi yang disekap di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Karena bangunan dijaga ketat dan tidak ada akses masuk tanpa membahayakan sandera, tim memutuskan untuk mengirim drone nyamuk terlebih dahulu. Drone menyusup lewat lubang angin di atap dan menemukan posisi sang tokoh sedang diikat di kursi. Ia juga merekam lokasi penjaga, senjata yang digunakan, dan arah pengawasan mereka. Berkat informasi itu, tim penyelamat bisa masuk dengan jalur belakang dan membebaskan sandera tanpa satupun tembakan. Yang menarik dari semua kisah sukses ini adalah bahwa operasi-operasi tersebut tidak dilakukan oleh pasukan militer biasa, tapi oleh komunitas budaya yang bertransformasi menjadi penjaga kota. Mereka bukan tentara, tapi mereka punya misi yang sama mulianya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat lewat cara mereka sendiri. Dan drone nyamuk menjadi senjata utama mereka. Teknologi canggih berpadu dengan semangat tradisi, menjadikan ondel-ondel bukan sekadar simbol budaya, tetapi penjaga kota masa kini. Drone nyamuk juga dilengkapi fitur silent recording, fitur yang memungkinkan drone merekam suara dan video tanpa mengeluarkan tanda apapun. Tidak ada lampu menyala, tidak ada suara dengungan, tidak ada sinyal yang bisa dilacak. Dalam istilah teknologi, ini disebut sebagai stealth mode. Dengan fitur ini, drone bisa terbang kemanapun tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh alat pemindai frekuensi. Ini membuat drone nyamuk jauh lebih berbahaya dari sekadar kamera CCTV tersembunyi. Ia bisa menguping percakapan penting dari balik rak buku, menempel di langit-langit ruangan tanpa diketahui, dan mengirimkan data langsung ke tangan ondel-ondel dalam hitungan detik. Salah satu tantangan utama dalam operasi pengintaian adalah menjaga keamanan data. Oleh karena itu, drone nyamuk memiliki sistem enkripsi berlapis yang membuat semua data yang dikirim tidak bisa dibaca oleh pihak luar. Bahkan jika drone jatuh ke tangan musuh sekalipun, mereka tidak akan bisa mengakses datanya tanpa kode khusus yang hanya dimiliki ondel-ondel. Ini menjadikan drone nyamuk tidak hanya tangguh dalam misi fisik, tetapi juga kuat dalam sistem pertahanan digital. Dalam sebuah peristiwa lain, drone nyamuk berhasil membongkar praktik pencurian listrik oleh sekelompok oknum di sebuah pabrik tua. Pabrik itu dikenal angker dan jarang dikunjungi warga. Tapi drone nyamuk yang dikirim oleh ondel-ondel berhasil menemukan kabel-kabel ilegal yang disembunyikan di antara reruntuhan. Kamera inframerahnya bisa mendeteksi panas aliran listrik, meski tidak terlihat dengan mata telanjang. Bukti-bukti pun dikumpulkan dan diserahkan ke pihak berwenang. Pencurian itu berhasil dihentikan tanpa satupun warga perlu turun tangan langsung. Semua keberhasilan ini menunjukkan bahwa drone nyamuk adalah aset berharga dalam menjaga keamanan masyarakat.
Dan sosok ondel-ondel, yang dulu hanya dikenal sebagai ikon budaya Betawi, kini menjadi simbol dari kekuatan baru, kekuatan yang lahir dari kolaborasi antara budaya dan teknologi. Ia tidak lagi sekadar penari jalanan, tapi seorang pemimpin yang memegang kendali atas teknologi canggih yang bisa mengubah arah peristiwa. Seorang penjaga kota yang tidak butuh pedang, tapi cukup dengan satu drone nyamuk di tangan, dan satu ponsel pintar di genggamannya. Di balik berbagai misi pengintaian dan operasi militer rahasia yang dilakukan oleh ondel-ondel bersama drone nyamuknya, ada satu peristiwa yang benar-benar menggugah hati dan membuat masyarakat menyadari bahwa teknologi kecil itu tidak hanya bisa digunakan untuk mengintai musuh, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Kejadian itu bermula ketika gempa bumi besar mengguncang salah satu wilayah di pinggiran kota Jakarta. Gempa terjadi pada malam hari, saat sebagian besar warga sudah tertidur. Suara runtuhan bangunan bercampur dengan teriakan panik, membuat suasana berubah jadi kacau balau. Banyak rumah roboh, jalanan retak, dan listrik padam total. Dalam kondisi gelap dan penuh ketidakpastian itu, para relawan dan tim penyelamat langsung bergerak, termasuk ondel-ondel yang saat itu tengah berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Ondel-ondel bukanlah sosok yang biasa kita bayangkan akan terjun dalam misi penyelamatan. Tapi sejak ia menjadi simbol dari kolaborasi budaya dan teknologi, perannya pun berkembang. Tanpa menunggu aba-aba, ondel-ondel langsung mengaktifkan drone nyamuk dari taska kecil yang ia bawa. 3 unit mikrodrone segera meluncur ke udara. Masing-masing diberi nama, elang kecil, bayangan terbang, dan sang penjaga. Ketiganya langsung terbang ke area yang paling parah terdampak gempa. Mereka menukik masuk ke sela-sela puing bangunan, menembus debu dan asap, dan mulai memindai tanda-tanda kehidupan. Dengan kamera inframerah dan sensor suara, drone nyamuk itu bergerak seperti malaikat kecil mencari siapa saja yang masih hidup di bawah reruntuhan. Misi penyelamatan ini sangat berisiko. Petugas SAR tidak bisa langsung masuk karena takut bangunan runtuh susulan. Mereka butuh informasi pasti, di mana posisi korban, apakah masih hidup, dan apakah aman untuk didekati. Dan jawaban dari semua pertanyaan itu ada di tangan ondel-ondel, lebih tepatnya, di drone nyamuknya. Dalam hitungan menit, drone pertama menemukan suara napas lemah dari balik lemari beton yang terguling. Kamera menyorot wajah anak kecil yang terjepit di antara kasur dan balok kayu. Ia tidak bisa bersuara keras, tapi sensor drone menangkap detak jantungnya. Ondel-ondel langsung menandai lokasi dan mengirim koordinat ke tim penyelamat. Beberapa menit kemudian, anak itu berhasil diangkat dengan selamat. Semua orang bersorak. Air mata haru bercampur dengan peluh dan debu. Namun misi belum selesai. Drone kedua mendeteksi sumber panas dari dalam celah dinding yang hampir runtuh. Kali ini lebih sulit. Ruangannya sangat sempit, dan tidak ada akses masuk dari luar. Tapi drone bisa masuk lewat lubang angin, lalu terbang menukik seperti serangga kecil. Di dalam, drone menemukan seorang ibu lanjut usia sedang memeluk anaknya yang pingsan. Udara di ruangan itu sangat pengap, dan jika dibiarkan terlalu lama, keduanya bisa kehabisan oksigen. Ondel-ondel dengan cepat menyalakan mode suara di drone dan berkata lembut, "Tenang, Bu. Kami akan segera menolong." Si ibu menangis lega. Hanya dengan suara kecil dari drone nyamuk, harapan bisa kembali tumbuh. Tak lama kemudian, tim penyelamat menemukan jalur masuk dari samping dan mengangkat keduanya dengan hati-hati. Semua itu hanya bisa terjadi karena drone nyamuk bisa menemukan mereka lebih dulu. Bayangkan, jika hanya mengandalkan pencarian manual, mungkin butuh berjam-jam untuk menemukan lokasi korban. Tapi dengan drone berukuran 1,3 cm yang bisa masuk ke celah-celah terkecil, proses pencarian jadi lebih cepat, akurat, dan aman. Bahkan ada satu momen haru ketika drone menemukan seekor anjing peliharaan yang terjebak bersama tuannya di ruang sempit. Anjing itu menggonggong pelan dan menyala ke arah drone, lalu menggoyangkan ekornya seakan tahu bahwa bantuan telah datang. Drone menyalakan lampu merah sebagai penanda lokasi, dan beberapa menit kemudian, keduanya berhasil diselamatkan. Ondel-ondel saat itu jadi sorotan media. Bukan karena ia menari atau tampil di panggung budaya, tapi karena ia menjadi tokoh penting dalam misi penyelamatan gempa. Warga berkumpul dan memberi tepuk tangan saat ondel-ondel melangkah keluar dari area bencana dengan drone-drone kecilnya kembali mendarat di tangan. Mereka tidak hanya melihat ondel-ondel sebagai boneka besar dari bambu, tapi sebagai simbol kemanusiaan dan harapan baru.
Banyak anak-anak yang sebelumnya takut dengan wajah merahnya kini berebut untuk bersalaman dan berfoto dengannya. Ondel-ondel penyelamat, begitu mereka memanggilnya. Dan gelar itu melekat hingga hari ini. Setelah kejadian itu, pemerintah setempat mulai mempertimbangkan untuk memasukkan mikrodrone nyamuk dalam protokol standar penanggulangan bencana. Pelatihan mulai diberikan kepada relawan muda, dan ondel-ondel pun diundang untuk memberi edukasi ke sekolah-sekolah. Di setiap kesempatan, ondel-ondel selalu membawa mikrodronenya dan mendemonstrasikan bagaimana alat kecil itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ia mengajarkan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks ini, kita butuh perpaduan antara nilai-nilai budaya dan kecanggihan teknologi. Dan siapa sangka, semua itu bisa dimulai dari sebuah simbol budaya yang selama ini hanya dianggap sebagai hiburan jalanan. Drone nyamuk kini dianggap sebagai pahlawan kecil. Ia bisa menjelajah puing-puing, menembus gelap, dan menemukan mereka yang tak bisa berteriak. Ia menjadi mata dan telinga bagi tim penyelamat. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa tak perlu besar untuk membuat dampak besar. Dalam setiap getar sayapnya, dalam setiap kilau lensa kecilnya, tersimpan harapan bagi mereka yang tertimpa musibah. Dan di tangan ondel-ondel, teknologi ini menjadi lebih dari sekadar alat. Ia menjadi wujud kasih sayang, bentuk nyata dari semangat gotong royong, dan bukti bahwa kebudayaan bisa bertransformasi menjadi kekuatan penyelamat. Setelah melalui berbagai peristiwa yang menegangkan, mulai dari pengintaian musuh, operasi militer rahasia, hingga misi penyelamatan gempa, mikrodrone berbentuk nyamuk yang digunakan ondel-ondel kini memasuki fase baru dalam perannya, pengawasan dan pemantauan kondisi lingkungan. Teknologi yang semula dirancang untuk misi pengintaian kini mulai dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan. Mikrodrone ini kini tidak hanya bisa memata-matai atau mencari korban selamat, tetapi juga bisa menjadi alat pemantau kualitas hidup warga, terutama di lingkungan padat dan wilayah rawan pencemaran. Pagi itu, ondel-ondel terlihat berdiri di pinggir kali kecil yang mengalir melewati permukiman padat di daerah pinggiran Jakarta. Sungai itu tampak tenang di permukaan, tapi warnanya keruh kecoklatan, dan sesekali muncul gelembung-gelembung dari dasar. Warga sekitar mengeluh bahwa beberapa anak mengalami gatal-gatal setelah bermain di sekitar sungai. Masalahnya, belum ada lembaga yang benar-benar turun tangan secara rutin untuk menguji kualitas air sungai tersebut. Maka, ondel-ondel pun bertindak. Ia tidak datang membawa galon atau alat ukur besar seperti petugas laboratorium, tapi cukup dengan drone nyamuk mungil yang kini sudah dilengkapi sensor pemantau kualitas air. Drone melayang pelan di atas permukaan air, lalu mendarat perlahan seperti seekor nyamuk yang hendak hinggap. Namun bedanya, tubuh drone mengeluarkan sensor kecil dari bawah perutnya, menyentuh air sebentar, lalu menariknya kembali. Beberapa detik kemudian, di layar ponsel ondel-ondel muncul data-data penting. Tingkat keasaman, pH, kandungan logam berat, suhu air, dan bahkan tingkat kandungan bakteri. Semua informasi itu dikemas dalam grafik warna yang mudah dibaca. Drone juga bisa mengambil sampel mikro dan mengirimkan datanya langsung ke pusat data di balai komunitas. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah air masih layak untuk digunakan warga. Tak hanya itu, mikrodrone juga bisa terbang di udara untuk memantau kualitas udara. Di daerah yang sering dilewati truk-truk besar dan kendaraan bermotor, drone nyamuk diterbangkan sekitar 3-5 meter dari permukaan tanah dan mulai mengumpulkan data partikel-partikel polusi seperti PM25 dan PM10. Mikrodrone bahkan bisa mendeteksi bau menyengat dari saluran got terbuka, mencatat lokasi titik bau, dan menandainya dengan peta digital. Jika hasil pemantauan menunjukkan tingkat polusi yang membahayakan, maka ondel-ondel akan segera menyampaikan laporan kepada pihak kelurahan melalui aplikasi Pantau Kampung yang juga dibuat oleh komunitasnya. Penggunaan mikrodrone dalam pemantauan lingkungan ini ternyata memberikan dampak yang sangat positif. Warga yang tadinya masa bodoh terhadap kondisi air atau udara mulai terlibat dan peduli. Anak-anak sekolah mulai diajak untuk belajar langsung tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan bantuan teknologi. Mereka melihat bahwa menjaga alam bukan hanya tugas orang dewasa atau pemerintah, tapi bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh ondel-ondel yang dulunya hanya mereka anggap sebagai maskot hiburan. Dan teknologi, dalam wujud nyamuk terbang itu, menjadi penghubung antara kesadaran dan aksi nyata. Lebih dari sekadar alat bantu, mikrodrone nyamuk kini dianggap sebagai simbol baru kepedulian masyarakat urban terhadap kesehatan lingkungan.
Ondel-ondel membawa misi perubahan yang menyentuh hati banyak orang. Setiap kali drone diterbangkan, selalu ada warga yang menghampiri, bertanya, bahkan ingin mencoba sendiri mengoperasikannya. Disinilah terjadi transformasi budaya yang sesungguhnya. Ondel-ondel bukan lagi sekadar ikon masa lalu, tetapi kini menjadi guru, pelopor, dan penjaga masa depan. Ia menyatukan teknologi dan tradisi, menyampaikan pesan bahwa menjaga lingkungan dan keselamatan hidup bisa dimulai dari langkah kecil, bahkan sekecil drone nyamuk yang nyaris tak terlihat. Alhamdulillah, cerita kita kali ini telah selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah tentang ondel-ondel dan drone nyamuk ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, bahwa budaya tidak harus selalu diam di masa lalu, tapi bisa dibawa melangkah maju bersama teknologi untuk kebaikan umat. Jangan pernah lelah untuk bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan banyak bersyalawat, hati kita akan tenang, hidup penuh keberkahan, dan kita akan selalu dekat dengan suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Dan jangan lupa bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan takwa hidup kita jadi terarah, langkah kita jadi selamat, dan masa depan kita jadi lebih cerah. Dunia ini hanya sebentar, tapi amal baik akan jadi bekal yang kekal. Sebagai penutup, kami mohon doanya agar umat Nabi Muhammad diberikan rizki yang berlimpah, halal, dan penuh berkah. Untuk kalian yang sudah menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah kami doakan bisa naik haji setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan tetap semangat menebar kebaikan. Tulis juga di kolom komentar, dari mana asal kalian, dan sholawat apa yang paling kalian suka lantunkan. Jangan lupa request judul kisah berikutnya tentang ondel-ondel, supaya kami bisa terus menyajikan cerita yang seru, bermanfaat, dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.